Selama 3 tahun aku di puskesmas ini, kelahiran dan kematian itu tidak pernah adil. Kau boleh ngotot mengatakan bahwa kelahiran akan selalu diimbangi dengan kematian, gitu kan? Tapi pendapatmu itu sudah harus dikoreksi sekarang. Lihat saja kotamu, pemukiman warga memakan sawah-sawah para petani. Ruko-ruko merambah sampai pinggiran kota. Bukankah itu sudah cukup sebagai bukti bahwa kelahiran dan kematian itu tidak pernah adil? Sebagai orang Jawa yang mewarisi ajaran dari para leluhur, aku dibenturkan dengan kenyataan yang pahit, yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan. Aku jadi saksi di mana setiap kesakitan itu akan berakhir dengan kematian. Kadang aku ini merasa gagal menjadi seorang dokter. Aku harusnya bisa menyelamatkan mereka. Aku tahu aku bukan malaikat penyelamat. Tapi kegagalan demi kegagalan membuatku merasa ingin melepaskan saja profesiku ini, kembali jadi manusia biasa, sehingga aku tidak perlu menanggung beban berat seperti ini. Kau tahu, sudah ada 61 anak yang meninggal dalam minggu ini. Kau pasti sudah tahu, ya kan? Bapak Presiden sudah menetapkan ini sebagai kasus gizi terburuk sepanjang sejarah bangsa Indonesia. Kalau boleh aku bercerita begini. Tapi kau harus janji, jangan viralkan aku ya. Kita kan sesama warga harus saling menjaga, walaupun berbeda suku. Nah, oke. Jadi begini ceritanya. Dulu di desa ini pernah kehabisan beras. Asal kau tahu saja, beras ini tidak tumbuh di desa kita. Jadi kita kalau mau makan beras harus mengambil dari kota kabupaten menggunakan perahu. Ya, kira-kira memakan waktu sekitar 2 hari. Suatu ketika perahu itu menabrak batang kayu di sungai. Beras-berasnya hanyut dan orang-orangnya mati ditelan sama buaya. Kau tahu bagian ujungnya apa? Orang-orang malah ramai datang ke puskesmas ini dan menuduh aku sebagai dalangnya. Aku ingat Bapak Tibo sebagai kepala suku berbicara yang paling keras. Dokter, kami ini memang orang primitif, tapi jangan kau permainkan. Kami ini juga ingin makan beras toh, sama seperti orang-orang Jawa. Kami ini juga ingin modern toh, sama seperti dokter. Ya, aku memberanikan diri untuk bicara. Tapi si Bapak Tibo langsung menyuruhku untuk diam. Kau diam saja. Lebih baik kau minta itu presiden utus orang-orang Jawa untuk segera kirim itu beras. Kita ini kelaparan toh. Setelah itu Bapak Koga yang dari tadi di belakang maju ke depan dan dia berkata seperti ini. Maaf Bapak Tibo, Dokter Rahayu ini diutus dari Jawa untuk mengobati kita orang. Jadi Dokter Rahayu ini tidak punya hubungan dengan itu beras. Hei, bagaimana bisa begitu Koga? Dokter Rahayu ini dari Jawa, so pasti dia sudah punya beras. Tidak Bapak Tibo, aku memberanikan diri untuk bicara. Saya dikirim dari Jawa untuk mengobati kesehatan para warga. Saya nggak punya beras, walaupun sedikit, yang saya punya hanyalah obat-obatan. Bagaimana untuk mengatasi ketidaksediaan beras ini, kita kembali makan sagu. Hei, seenaknya saja kau bicara. Dulu ada orang Jawa yang bilang kalau orang Papua itu mau modern, dia harus makan itu beras. Makan sagu hanya memperpanjang penderitaan. Kau pasti berpikir bahwa orang-orang di sini kaku dan keras kepala, gitu kan? Tapi pendapat itu salah. Disinilah aku belajar bagaimana cara berpikir dan mengambil keputusan. Mereka di sini konsisten, teguh berpegang pada janji. Di setiap ujung penderitaan
hanyalah kebersamaan yang dapat membuat kita bertahan. Aku ingat dulu ada transmigran dari Bali yang berobat di puskesmas ini. Dia bilang, hidup itu harus menanam, bukan memetik. Kata-katanya sederhana, tapi mampu membuatku tidak dapat tidur semalaman. Suatu ketika, Bapak Tibo datang ke puskesmas ini. Dia membawakan aku hipere dan mengundangku untuk datang ke upacara bakar batu. Saat aku di sana, Bapak Tibo menuntunku, dan di antara banyaknya kerumunan aku mengenal satu orang, yaitu transmigran Bali tadi. Dia bilang kalau apapun yang ditanam di tanah Papua itu semua untuk orang Indonesia.